Hai, Tot, menurut lu nih ya, iPhone 15 Pro itu worth it nggak sih buat dibeli? Terlebih ya HP ini bentuknya gitu-gitu aja dari seri 11 Pro, ya lebih mirip ke mulai dari 12 Pro lah yang udah kotak dan bobanya ini sampai 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro sampai ke 15 Pro sama-sama ya gitu. Nah, kalau kita lihat harga resminya iPhone 15 Pro yang kita bahas ini di 20 jutaan ke atas untuk varian internal yang paling kecilnya. Nah, selebihnya yang 256-nya ada yang jual 24 juta ya kan, yang 128 GB-nya pokoknya 20 juta lebih-lebih something lah ya kan. Untuk varian Pro-nya intinya yang varian-varian resmi harganya nih ya rata-rata orang jualnya 20 juta up lebih-lebih sedikit lah. Dan dengan harga 20 jutaan dengan budget 20 jutaan lebih, menurut lu ya, apakah layak sebuah HP itu dibeli? Terlebih HP yang lagi lu pakai sekarang ini misalnya masih nyaman, masih enjoy, nggak ada masalah, nothing problem. Menurut gue ya coba lu tonton dulu video sampai habis karena gue bakal bahas worth it-nya sebuah iPhone 15 Pro. Dan ya kalau masalah worth it-nya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing, balik lagi ke budgetnya masing-masing. Tapi ya gue doain lah. Semoga kalian-kalian semua yang lagi nontonin video ini rezekinya semakin dilancarkan dan bisa beli handphone yang kalian mau ya kan ya kan. Amin ya kan. Doain yang baik-baik aja ya kan. Oke, gue bahas dulu yang pertama dari sisi kelengkapannya. Kelengkapannya sama aja lah kayak lu beli iPhone pada umumnya yang cuman kabel tok doang yang sekarang diikutin sama brand-brand handphone lainnya yang katanya ya demi ramah lingkungan. Oh, yakin? Tidak lah menurut gue. Nah, di sini kenapa gue bahas apa yang kita dapat? Karena di sini dapat sesuatu yang berbeda ya kan, yang seharusnya dari zaman dinosaurus nih Apple udah pakai Type C gitu ya kan. Dan kabelnya ini nggak tanggung-tanggung udah langsung Type C dan dikasih lapisan kayak semacam nilon gini kalau gue lihat ya. Dan ini mengingatkan gue ala-ala selang beredot nih. Jadi menurut gue dengan desain kabel data yang seperti ini jamin sih menurut gue jauh lebih awet daripada kabel Lightning yang desain sebelumnya. Oke, selesai masalah perpacking-packingan apa yang kita dapat. Sekarang gue bahas handphonenya. Gue udah pakai HP ini udah cukup lama, tapi nggak langsung gue kontenin, nggak langsung gue unboxing, bla 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 ya kan. Karena gue pengen berasa make HP ini dulu lah. Gue nggak peduli lah konten belakangan gitu, telat emang. Yang gue benar-benar ingin pakai HP-nya dulu. Nah, yang gue benar-benar rasakan perbedaan dibandingkan 14 Pro yang biasa gue pakai, bobotnya sih asli sih. Ini embel-embel titanium nggak salah sih. Nggak ada no debat lah. Lo bisa lihat ya. iPhone 15 Pro itu beratnya 187 gram. iPhone 14 Pro itu beratnya 206 gram. Dengan berat yang lebih rendah, dikasih sensor kamera yang lebih overkill, itu udah gila banget men. Biasanya tuh iPhone tuh Apple tuh ya ngeselin gitu dari generasi ke generasi makin baru tuh makin berat HP-nya. Tapi kali ini Apple tuh sadar diri, wah iya ya, kasihan nih pukimak kita di luaran sana nih yang pakai iPhone nih berasa banget nih beratnya. Dan benar, pakai bahan titanium itu adalah pilihan yang paling pas. Beratnya dari yang generasi sebelumnya 200 gram lebih sekarang jadi 180-an gram, gila sih. Good job Apple. Nah, sekarang yang gua nggak terbiasa nih tombol switch-nya nih. Biasanya switch vibrate itu di geser-geser gitu kan, ini sekarang ditekan-tekan, gue harus adaptasi nih. Sehari dua hari gue pakai HP ini tuh kayak biasa gue selet-selet gitu kalau mau gue mute. Dan ini nih yang paling gue kurang suka. Ini gila sih, emang kalau sensor kamera makin gede tuh gimana gitu. Cuman sumpah ini bobanya makin gede aja, gila sih. Tapi ya udahlah, namanya juga yang penting kameranya makin bagus ya kan. Gue cuman kurang merasa nyaman dengan boba yang segede ini. Kadang tuh kalau mau masukin kantong tuh suka nyangkut-nyangkut. Gue orangnya nggak terlalu suka pakai soft case, jelly case gitu. Jadi ya polosan aja HP-nya. Nah, sekarang kita bahas di tampilan depannya. Yang kayak gue bilang tadi, gue nggak terlalu suka pakai soft case. Begitu juga bagian depannya. Bagian depannya juga nggak gue pasangin nanti gores dari awal beli ya. Kalau melecet ya bodo amat lah. Nah, dan gue kenapa nggak pakai anti gores juga? Karena banyak banget orang yang beli dan di review itu mereka nggak review secara sangat-sangat deep gitu. Mulai dari build quality-nya, durability-nya. Biasanya beli handphone baru langsung dipakein soft case lah, langsung pakai anti gores lah. Kalau gue nggak. Di sini gue pengen kasih hasil recap gue selama gue make cukup lama HP ini. Ini nggak ada lecetnya sama sekali. Ini beda sama seri 14 Pro kemarin gue baru beli ya. Abis itu gue nggak pakein anti gores ya sama sekali. Dan untuk pemakaian semingguan lebih itu udah banyak baret. Dan ya pemakaiannya normal lah.
Gue pakai HP ini gue masukin ke kantong dan kadang gue taruh di atas meja, kadang gue geletakin gitu aja. Sampai sekarang handphone ini belum ada baretnya untuk masalah layar. Lalu bisa lihat tuh masih kinclong parah ya kan. Dan goks ini. Nah ini kayak gini-gini nih yang mungkin jarang dibahas sama orang lain. Tapi di sini gue coba bahas, makanya nggak gue pasangin anti gores. Jadi hasil recap gue selama pemakaian cukup lama handphone ini tanpa anti gores belum ada lecet sama sekali. Gila sih. Sekarang ngebahas handphonenya sendiri. Yang gue rasain sama iPhone 15 Pro ini ya gue ngerasa mungkin nilai dari 1 sampai 10 gue bisa kasih nilai 7 kali ya. Kenapa 7 bang? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10? Oke, gue bakal kasih kekurangan dan kelebihannya di video ini. Makanya lo tonton video nggak jelas ini sampai habis. Yang pertama, handphone ini di saat gue beli, kalau lo juga beli itu langsung ketemplek, lu langsung pakai iOS 17 ya. Lu nggak perlu repot update ya. Pokoknya langsung starter pack 17 lah. Yang gue rasain untuk iOS 17 masih ada beberapa yang gue rasain bug-bug yang kadang nimbul di handphone ini. Contoh kayak habis foto ya kan tanpa di unlock, kadang tuh kalau habis jepret gue miringin, hasil jepretannya nggak ikut miring ya. Tapi ya udahlah, itu masalah OS. Nah, sekarang kalau ngomongin speknya, layar yang ada di iPhone 15 Pro dan iPhone 14 Pro ini kecerahan layarnya sama-sama aja. Jadi kalau lu yang berasa punya iPhone 14 Pro sekarang udah overkill, lu udah kenceng, udah berasa enak lah. Dan lu kayak gatal pengen upgrade ke iPhone 15 Pro, jangan. Nggak terlalu berasa bedanya kecuali yang lebih ringan aja. Jujur ya, dari 14 Pro ke iPhone 15 Pro ini menurut gue kaget loh. Handphone ini cukup ringan. Tapi ya gimana ya, dengan budget yang cukup mahal, lu upgrade ya dari seri 14 Pro ke cuma gara-gara ringan, menurut gue it doesn't make sense sih. Tapi kalau masalah fungsional, handphone ini juga sama aja kayak lu udah punya iPhone 14 Pro. Hampir semua yang ada di iPhone 15 Pro ini bisa dilakukan di 14 Pro cuy. Dan untuk masalah kualitas layar yang kayak gue bilang tadi, speknya ini nggak ada kayak upgrade yang gimana-gimana. Untuk layar bener gue B aja lah. Itulah kenapa skornya gue kasih 7 dari 10 ya. Sekarang hasil speaker ya, coba lo denger deh. Speakernya lumayan keras, gue kaget banget, cukup kaget. Dan ini gue coba tes ya dari jauh. Ini satu ruangan studio gue. Ini berasa kayak pakai speaker Bluetooth yang gede. Coba lu lihat lagi deh, coba lu lihat. Untuk speaker bagus banget menurut gue. Tapi kenapa lo tetap ngasih skor 7? Ya iyalah, nih harga 20 juta lebih, ya kali speakernya jelek ya kan. Oke, sekarang kita bahas kamera iPhone ini. Nah, untuk iPhone 15 Pro ini kameranya gue kurang suka ya. Tapi gue nggak ngebahas kekurangan kamera iPhone 15 Pro di video ini karena bakal panjang banget. Dan karena gue juga harus pakai HP ini cukup lama dulu, gue tuh nggak bisa asal bacot. Gue bener-bener harus tahu jeleknya apa lagi nih, kekurangannya apa lagi, atau takutnya gue yang belum terbiasa dan lain-lain. Nah, intinya gue ada rasa kecewa sama handphone ini. Ada beberapa poin kurangnya kamera iPhone 15 Pro ini. Abang, lu kan kalau gitu lu buat HP lah, lu buat HP lah sana ya. Lu jelek-jelekin produk. Enggak, gue nggak jelekin, cuman gue bisa kasih kesimpulan dari opini pribadi gue terhadap iPhone ini. Karena ya wajar dong konsumen ya kan, punya iPhone 14 Pro misalnya, terus upgrade ke 15 Pro, masa kameranya gitu-gitu aja? Itu maksud gue. Dan kekurangannya bakal gue bahas di video terpisah. Tapi jujur sih, untuk kameranya ini cukup gok sih, gila sih. Untuk zoomnya lumayan lah, ini one of the best produk Apple yang ngezoomnya gila sih. Makin gila lah ngezoomnya. Dan kesimpulannya, kalau lu punya iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, lu ada rezeki, ada dananya buat upgrade ke 15 Pro, go ahead, it's nothing problem. Tapi kalau lu punya iPhone 14 Pro sekarang dan lu upgrade ke 15 Pro, kayaknya sia-sia deh duit lo. Tapi kalau duit lo banyak ya worth it aja sih.